silakan dilihat ungkapan. Hari ini kita meneruskan pelajaran fikihnya tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Kalau yang kemarin sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama lihat hari ini yang kemarin Al-Quran yang dinamakan Al-Quran. Silahkan menyampaikan, maksudnya tidak perlu khawatir keliru karena ketika dianggap belum betul kita betulkan. Maksudnya waktu ini setelah-setelahnya itu kalau tidak jangan sampai tidak paham. At-ta'at, hayat, contohnya hari ini ya hayat itu bukan menjadi salah satu rukun, tapi ketika tidak dilakukan dia tidak dituntut sunnah-sunnahnya tidak dituntut untuk diganti sujud sahwi. Tidak lagi kalau at-ta'at kalau sunnahnya ditinggalkan maka disunahkan untuk diganti sujud sahwi. Sujud sahwinya kemarin kalimatnya hafal betul? Kalau belum hafal silahkan hafalkan. Jangan sampai sunnah-sunnahnya ternyata lupa tidak dilakukan dan melakukan sujud meskipun bahasanya sujud sahwinya sebagai ganti mungkin ini sujud sahwi tapi kalimatnya lupa ataupun belum dihafalkan. Silakan dihafalkan. Masih ada bekasnya ini subhanaman la yanamu wa la yasu dibaca 3 kali, dilakukan 2 kali sujudan sebelum salam. Ketika sudah salam maka sujud sahwinya sudah tidak perlu dilakukan. Nah, nilainya kurang 4. Silakan dilihat. Hari ini kita meneruskan sunnah setelah doa. Sekarang hayatnya sholat. Kalau pelajarannya di kitab Al-Qorib itu dibagi menjadi 15. Yang pertama disunahkan ketika dalam keadaan sholat mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, ketika i'tidal. Ada perbedaan mengangkat tangan. Ada yang sampaikan ini setara dengan bahu. Ada yang kebalik, yang lurus bersingatan. Kalau ada ditemukan tidak mengangkat tangan nanti langsung sedekap, itu betul perlu dipermasalahkan. Ataupun bahkan menemukan nanti di bawahnya saya terangkan ya. Orangnya sholatnya berdiri tok, contohnya tanpa mengangkat tangan, itu pun tetap diperbolehkan, tetap sah-sah saja. Jadi kita tidak perlu menjudge seseorang sholatnya ngomong ternyata mereka tidak melakukan sunnah-sunnahnya dan membuat sholatnya tidak sah. Ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, mau rukuk setelah i'tidal. Tidak mengangkat tangan ketika mau ke sujud, ketika aku sujud sami Allahu liman hamidah. Kemudian watul yamin ala shimal, meletakkan tangan yang kanan di atasnya tangan yang kiri, tepatnya di bawah dada, di atas pusar. Kenapa ditempatkan di situ? Karena di situ ada tempatnya hati. Jadi kalau hatinya ditempatkan, tangannya itu juga membuat biasanya malah agak dimiringkan sedikit dan ditekan karena untuk menekan hatinya. Jadi semakin besarnya sholat, lupanya sholat itu semakin diminimalisir karena kita dalam keadaan sholat. Kalau enggak, kita membayangkan pelajarannya hari ini ternyata belum mengerjakan soal terus untuk ya tetap bisa khusyuk. Watul yamin ala shimal. Ada yang menyontohkan yang sangat dikhawatirkan dan keliru waktu mendahulukan sesuatu yang kanan mengakhirkan yang kiri. Ada sing sholatnya Allahu Akbar, malah bisa membuat tidak sahnya sholat karena gerakannya lebih daripada 3 kali gerakan. Yang betul biasanya tangan kanan dulu,
kiri baru dibalik. Dan itu kan ada jedanya. Kalau langsung diputar itu membuat tidak sah. Kemudian tawajuh ataupun doa iftitah. Nanti yang tadi dibahas doa iftitahnya itu pasti sudah hafal ya. Maksudnya tidak perlu coba kita bareng-bareng bilang waktu saja. Nah, doa iftitahnya yang perlu diperhatikan doa iftitah itu huruf per hurufnya, kalimat per kalimatnya. Kalau ada tadi yang Mas Bagas ya, Mas Bagasnya tidak masuk. Nah, itu doa iftitahnya beda. Ada yang doa iftitahnya beda. Nah, ini hal yang biasa karena di kitab Al-Adhkar kalau sama mau buka banyak sekali doa iftitah. Nah, mungkin di istilahnya di Nahdiyin itu sing Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu sampai akhir niku ulamanya membuatkan kalimat yang sama untuk pembelajaran para santri kecil, contohnya biar hafal para orang umum itu hafal satu kalimat yang sama. Jadi kalau ada yang lainnya sebenarnya sama saja karena nilainya bukan hanya nilainya doa iftitah sunahnya sunah hayat. Ketika tidak dilakukan pun itu tidak membuat tidak sahnya sholat. Yang perbedaan ini hal yang biasa, betul berbeda karena terkadang kita kurangnya literasi pembelajaran. Di kitab Al-Adhkar saja ada banyak doa iftitah yang lain dilakukan para sahabat-sahabat yang berbeda. Kemudian disunatkan lagi membaca ta'awudz di waktu setelah doa iftitah. Ta'awudz bukan basmalah, karena basmalah salah satu dari bagian ayat Al-Quran. Meskipun kalau di kitabnya Tafsir Jalalain itu menyampaikan ada yang mengatakan basmalah itu tidak bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau didengarkan langsung alhamdulillahirabbil alamin itu juga kalau bagi kita yang Nahdiyin mengikuti Imam Syafi'i itu memasukkan basmalah salah satu dari ayat. Ketika bacaan ayatnya tidak dibaca satu kali maka suratnya tidak sah karena sama saja tidak menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Kemudian disunahkan lagi al-jahru fi mawdi'ihi, suara keras, bacaan suara keras sesuai dengan tempatnya. Contohnya baca Fatihah, baca surat pendek di rakaat 1 dan rakaat kedua di setiap sholatnya yang jahar, subuh, maghrib, isya. Terus ada sholat yang lain, tarawih dan idaini, Id yang kedua. Bedanya kalau Id harinya kan sudah siang, sudah masuk, itu bedanya tidak bermasyarakat gitu. Maksudnya sunahnya saja, kalau mingguan itu mungkin kelamaan. Kemudian al-israr fi mawdihi, membaca pelan di tempatnya. Jadi selain yang saya sebutkan tadi semuanya israr, semuanya pelan. Nah, kalau ditanyakan bahasanya pelannya niku sampai mana? Pelannya niku sekiranya telinga kita mendengarkan. Kalau bahasa jahr orang lain mendengarkan, ini tidak terlalu melantangkan, bengok-bengok. Yang nomor 7 membaca amin. Jadi membaca aminnya di surat Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Baca amin ketika dia sholat sendiri. Nah, nilai hukum sunnah baca amin ketika dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika waladdallin, amin. Nah, bedanya bahasa takminnya, kalau yang tadi kan jahar, kalau yang sendiri israr, kalau yang berjamaah jahar. Ketika menjadi makmum itu juga disunahkan membaca aminnya si imam ketika selesai waladdallin, dan disunahkan lagi membaca aminnya bersamaan dengan aminnya si imam. Biasanya kalau bersamaan, kalau fadilahnya itu berbarengan dengan aminnya para malaikat. Dalam situ biasanya segera berdoa. Kemudian disunahkan lagi membaca surat setelah Fatihah. Ini juga yang jaharnya sama gitu, di surat Fatihah. Setelah surat Fatihah.
Kemudian membaca takbir-takbir Allahu Akbar ketika pas waktu turun ataupun berdiri setelah duduk. Yang nomor 10 disunahkan lagi membaca Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Itu keterangannya ketika i'tidal. Setelah rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu sunnah yang berbeda. Kemudian ada sunnah yang lain, tasbih fil ruku'i wa sujudi. Disunahkan membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Biasanya kita melakukannya 3 kali, meskipun jumlahnya kalau tidak salah paling banyak itu 12. Yang berikutnya sunnah yang nomor 12 itu meletakkan kedua tangan pada paha, kedua paha ketika dalam keadaan duduk. Kemudian iftirash, hampir sama yang disampaikan, tapi bahasanya berbeda. Artinya waktu yadini al-fahidaini fil julusi, ketika duduk di selain tahiyat awal. Yang nomor 13 iftirash. Iftirash ini tahiyat yang nomor pertama. Kalau yang tawarruk kemarin sudah saya sampaikan ketika di tahiyat akhir. Duduk-duduk selain tawarruk semuanya namanya iftirash. Bedanya iftirashnya ketika tahiyat awal niku ini yang kiri dibegani, yang kanan digegem kecuali jari telunjuk. Ada yang diterangkan kalau menggerakkan niki hukumnya makruh. Dan kemarin kan mengumumkan digerak-gerakkan itu dalam waktu bacaan ilallah niku. Digerak-gerakkan niki hukumnya makruh. Ada yang mengatakan kenapa dihukum makruh? Karena ada ikhtilafnya ulama biar tidak ikuti ikhtilafnya. Karena ada yang ulama yang keras menggerakkan itu juga membatalkan sholat. Hanya hukumnya dibuat makruh. Yang terakhir membaca salam yang kedua. Dari sunnah-sunnah hayat yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada yang tanyakan? Ada yang tidak paham? Kalau semua lagi ya? Maksudnya akan perlu diingat-ingat, ada sunat-sunat yang dalam sholat yang namanya hayat dan Al-Quran. Ini sunah-sunah yang saya sampaikan di pelajaran Fathul Qorib. Mungkin ada yang menyampaikan ternyata ada sunah yang lainnya tersampaikan, bisa juga karena memang di dalam sholat itu banyak sekali sunah-sunah yang belum tersampaikan. Pelajaran berikutnya hari ini saya cukupkan. Terima kasih.